Udah lama juga ya gue nggak posting di feeds Instagram. Jadi pengen hunting foto deh. Tapi kan HP gue kentang banget. Biasanya pinjem iPhone-nya si Salsa. Tapi kan gue lagi marahan sama dia. Apa gue rental iPhone aja kali ya buat hunting foto? A few minutes later. Hai guys, nah barusan kalian nonton sebuah short video tentang seorang remaja yang malu jika berfoto tidak menggunakan iPhone, lalu dia merental iPhone di rentalan iPhone. Emang lagi banyak gak sih sekarang rentalan iPhone gitu? Nah kalian tahu gak sih itu salah satu dampak dari apa? Ada yang bisa jawab? Nah benar banget, itu merupakan salah satu dampak dari sosial media. Sebelum kita nonton video dampak yang lain nih, kita harus tahu dulu dong apa itu sosial media, karakteristiknya, dan perbedaan antara media zaman dahulu atau media tradisional dan media yang ada pada saat ini. Nah, kali ini akan dijelaskan sama kelompokku, yaitu kelompok 1 Trust Digital, mengenai pengertian, karakteristik, dan perbedaan antara media tradisional dan media sosial yang ada pada saat ini. Apa itu sosial media? Nah, pasti kata-kata ini sudah tidak asing lagi kan di telinga kita. Apalagi di era modern ini. Oke, langsung aja kita memasuki pengertian media sosial. Media sosial adalah media online yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Media sosial ini menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Selanjutnya, kita beralih ke tujuan media sosial. Yang pertama, aktualisasi diri. Bagi sebagian besar orang, media sosial merupakan tempat untuk aktualisasi diri. Mereka bisa menunjukkan bakat dan keunikan di media sosial sehingga dapat dilihat banyak orang. Selanjutnya, sebagai media pemasaran. Bisnis online yang banyak berkembang sekarang ini banyak dipengaruhi oleh media sosial sebagai tempat promosi. Selanjutnya, menjalin hubungan pribadi. Banyak sekali pengguna media sosial yang menemukan pasangan hidup, sahabat, rekan bisnis di media sosial. Selanjutnya, media sosial juga bisa untuk membentuk komunitas. Media sosial menjadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat online yang memiliki minat yang sama untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi atau pendapat. Selanjutnya, perbedaan media tradisional dan media sosial. Untuk definisi, media tradisional mengacu pada segala sesuatu yang berjalan melalui saluran media tradisional. Ini termasuk mode komunikasi kontemporer seperti televisi, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Media sosial di sisi lain termasuk situs web dan aplikasi yang tersedia untuk jejaring sosial. Ini adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi informasi, ide, pesan, dan konten melalui situs web dan aplikasi jejaring sosial. Untuk komunikasi, media tradisional mengirimkan satu pesan melalui komunikasi satu arah kepada sebanyak mungkin orang untuk menjangkau jaringan selimut seperti televisi dan radio. Sebaliknya, komunikasi adalah dua arah di media sosial. Sebenarnya, percakapan dua arah adalah jantung dari pemasaran media sosial. Media sosial memberi banyak kebebasan untuk menciptakan informasi dan berbagi informasi. Yang berikutnya adalah karakteristik media sosial. Untuk dicirikan sebagai sebuah media sosial, sebuah situs web harus memiliki karakteristik utama seperti yang pertama, adanya web space atau ruang web. Nah, ruang web di sini maksudnya adalah sebuah situs perlu memiliki ruang yang gratis atau menyediakan ruang yang gratis bagi para penggunanya untuk mengunggah kontennya. Yang berikutnya adalah web address atau alamat web. Nah, dalam hal ini nantinya para pengguna akan diberikan sebuah alamat web yang unik yang nantinya juga akan menjadi sebuah identitas dari web pengguna tersebut.
Dan juga nanti pada alamat web ini dapat diisi atau untuk digunakan sebagai sarana untuk memposting dan juga membagikan kiriman. Yang ketiga adalah membangun profil. Dalam hal ini, pengguna perlu mengisi semua data diri seperti misalnya nama, tempat tanggal lahir, dan juga pendidikan yang nantinya akan ditambang oleh situs dan akan dihubungkan antar individu. Yang keempat yaitu terhubung dengan teman. Terhubung dengan teman maksudnya di sini adalah para pengguna nantinya akan didorong untuk memperbarui data pribadi mereka dan juga data profesional yang nantinya situs ini akan menjadi platform untuk menjadi sebuah sumber interaksi dan menghubungkan antara teman dan juga kerabat. Yang kelima yaitu mengunggah konten secara real time. Nah, situs akan menyediakan sebuah alat untuk memposting konten secara real time. Nah, konten yang diposting ini dapat berupa sebuah gambar, video, dan lain-lainnya. Postingan terakhir ini nantinya akan muncul di awal yang memberikan kesegaran pada situs. Yang keenam adalah mengaktifkan percakapan. Dalam hal ini, situs menyediakan atau memberikan hak kepada pengguna untuk mengomentari pengguna lain. Yang terakhir adalah postingan memiliki penanda waktu. Nah, situs akan menyediakan penanda waktu pada postingan yang diunggah oleh para pengguna yang nantinya ditujukan agar para pengguna dapat mengikuti postingan dengan mudah. Setelah mengetahui apa itu pengertian media sosial, perbedaan media sosial dengan media tradisional, karakteristik media sosial, hingga dampak positif media sosial, kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif dari media sosial. Salah satunya yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, serta hinaan yang dilakukan melalui perantara media sosial. Bullying bisa terjadi oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bullying menyerang kondisi psikis seseorang, fisik dan mental terganggu, depresi, hingga menyebabkan bunuh diri karena korban merasa tidak kuat menghadapi bullying yang terjadi pada dirinya. Cyberbullying kerap dianggap sepele tetapi menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Tren yang ada di fitur medsos mulai meresahkan. Data pribadi yang disebarkan melalui media sosial ternyata dapat digunakan oknum untuk melakukan profiling yang bertujuan untuk menipu penggunanya. Kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa media sosial dari internet sekarang telah digunakan sebagai media baru atau modus baru dari oknum penjahat untuk mendapat keuntungan material dan lain-lain. Maka dari itu, kita sebagai pengguna media sosial yang baik, hendaknya lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi-informasi pribadi ke media sosial, serta lebih waspada terhadap oknum-oknum yang mencurigakan. Kayaknya kita harus nyari book deh buat ulang tahunnya Cynthia, ya nggak sih? Bagus-bagus deh. Iya. Lucu gak sih? Kayaknya yang ini bagus deh. Iya, coba kita DM aja yuk. Iya. Dengan adanya media sosial, akan memudahkan seorang penjual dalam melakukan promosi barang dagangannya. Selain tidak memerlukan biaya yang banyak, dengan promosi menggunakan media sosial, barang dagangan akan lebih mudah diketahui oleh banyak orang karena luasnya jangkauan media sosial. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Maldafi, asal Jombang. Izin untuk bergabung di komunitas pencinta alam Yogyakarta. Halo Umar. Halo Umar. Mau bergabung. Dengan adanya media sosial, akan memudahkan seseorang dalam menambah relasi pertemanan dengan jangkauan yang lebih luas. Seperti yang dilakukan Umar, yaitu bergabung dengan kelompok pencinta alam Yogyakarta, padahal dia berasal dari Jawa Timur.